Bayangkan, sebuah republik yang sudah selesai dirancang di atas kertas 20 tahun sebelum ia benar-benar berdiri. Bentuk negaranya sudah dibayangkan, namanya sudah disebut, dan alasan keberadaannya sudah diargumentasikan panjang lebar. Semuanya ditulis oleh seorang guru sekolah dari Sumatera Barat yang saat itu sedang dalam pelarian di Kanton, ribuan kilometer dari tanah yang ia bicarakan. Buku itu terbit pada 1925 dengan judul Nar de Republik Indonesia, Menuju Republik Indonesia. Pada masa ketika Republik Indonesia belum ada di peta manapun. 20 tahun kemudian, Republik itu berdiri. Dan orang yang menulis rancangannya dipenjara tanpa pengadilan oleh Republik yang sama. Ditembak tanpa laporan resmi oleh tentara Republik yang sama. Lalu diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Republik yang sama. Sebelum akhirnya hilang dari buku pelajaran Republik itu selama puluhan tahun. Dan bersama Ruang Makro, kita akan menyelaminya lebih dalam. Namanya Tan Malaka, dan pertanyaan yang akan kita telusuri bukanlah siapa dia. Riwayat hidupnya sudah banyak diceritakan orang. Yang jauh lebih jarang dibongkar adalah mekanismenya. Bagaimana sebuah negara menghapus nama dari ingatannya sendiri, tanpa pernah mengeluarkan satupun larangan resmi. Untuk memahami itu, kita perlu kembali ke sebuah desa di kaki bukit Sumatera Barat. Ia lahir pada 2 Juni 1897 di Pandan Gadang Suliki, 50 Kota. Anak nagari yang cukup cerdas untuk dikirim ke sekolah guru dan cukup beruntung untuk mendapat pembiayaan melanjutkan pendidikan ke Belanda. Di sanalah, di tengah Eropa yang baru saja keluar dari Perang Dunia Pertama dan sedang diguncang gagasan-gagasan radikal, seorang calon guru dari Sumatera bersentuhan dengan cara berpikir yang tidak diajarkan di sekolah kolonial manapun. Ketika kembali ke Hindia Belanda, ia ditempatkan mengajar anak-anak buruh perkebunan di Delhi. Dan disitulah, di antara barak-barak kuli kontrak, ia melihat langsung bagaimana sebuah sistem ekonomi bekerja di atas punggung manusia. Pengalaman itulah yang mengubah seorang guru menjadi seorang politikus. Aktivitasnya membuatnya diusir dari Hindia Belanda pada 1922. Ia berumur 25 tahun, dan sejak saat itu, sebagian besar sisa hidupnya dihabiskan di luar negeri. 20 tahun berikutnya adalah kehidupan yang sulit dibayangkan hari ini. Ia berpindah-pindah melintasi Belanda, Rusia, Tiongkok, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berganti-ganti nama samaran, beberapa kali nyaris tertangkap, hidup dari pekerjaan serabutan sambil terus menulis. Ia sempat menjadi wakil Komintern untuk Asia Tenggara pada 1923, sebuah posisi yang membuatnya berada di pusat jaringan politik radikal dunia, dan yang kelak, puluhan tahun kemudian akan dipakai untuk menjelaskan dirinya dengan satu kata saja. Selama 2 dekade itu, ia praktis menjadi hantu. Hadir dalam percakapan politik pergerakan, dikutip, diperdebatkan, dicari-cari polisi kolonial, tetapi tidak pernah hadir secara fisik di tanah yang ia perjuangkan. Dan dari pelarian itulah lahir tulisan yang membuat namanya berarti. Pada 1925 di Kanton, ia menulis Nar de Republik Indonesia. Yang membuat buku ini luar biasa bukan mutu sastranya, melainkan tanggalnya. Pada 1925, gagasan Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat masih berupa wacana di kalangan terpelajar yang jumlahnya sangat terbatas. Sumpah Pemuda baru terjadi 3 tahun kemudian. Proklamasi masih 20 tahun lagi. Namun di dalam buku itu, bentuk negaranya sudah dibicarakan, alasan ekonominya sudah diuraikan, dan strategi mencapainya sudah dirancang. Ia bahkan memperkirakan bahwa Pasifik akan menjadi arena benturan antara Amerika Serikat dan Jepang, sebuah perkiraan yang ditulis 16 tahun sebelum Pearl Harbor. Karena itulah majalah Tempo kelak menjulukinya Bapak Republik Indonesia. Bukan karena ia yang memproklamasikan, melainkan karena ia yang lebih dulu menuliskannya.
18 tahun setelah buku itu, pada 1943, ia akhirnya berhasil kembali ke Jawa, bukan sebagai tokoh yang disambut, melainkan sebagai orang tak dikenal dengan nama palsu, bekerja sebagai juru tulis di sebuah pertambangan di Bayah, Banten, pada masa pendudukan Jepang. Di sela pekerjaan itulah, ia menulis karyanya yang paling dikenal setelah buku 1925, Madilog, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Isinya pada dasarnya adalah ajakan berpikir dengan cara ilmiah. Dan yang menarik, sasarannya bukan penjajah, melainkan bangsanya sendiri. Argumennya kira-kira begini, kemerdekaan politik tidak akan berarti banyak kalau cara berpikir masyarakatnya masih dikuasai tahayul dan kepatuhan buta. Sebab, bangsa yang tidak terbiasa menguji sesuatu akan gampang dipimpin siapa saja. Ada ironi kecil yang layak dicatat di sini, dan baru terasa kalau kita tahu bagaimana kisah ini berakhir. Orang yang mengajak bangsanya berpikir kritis dan memeriksa segala sesuatu, justru kelak dihapus dari pendidikan bangsa itu dengan cara yang paling tidak kritis, sebuah label yang tidak pernah diperiksa. Lalu proklamasi datang, dan untuk pertama kalinya dalam 23 tahun, Tan Malaka berada di dalam negeri yang ia rancang, pada saat negeri itu benar-benar lahir. Disinilah kisahnya berbelok ke arah yang jarang diceritakan. Pada akhir September 1945, Republik yang baru berumur beberapa minggu itu berada dalam posisi yang sangat rapuh. Sekutu mulai berdatangan, Belanda ingin kembali, dan tidak ada jaminan bahwa Soekarno dan Hatta akan tetap bebas atau tetap hidup. Pada 30 September 1945, di rumah Ahmad Subarjo, berlangsung sebuah pertemuan yang dihadiri Tan Malaka bersama Iwa Kusuma Sumantri dan Gatot Tarunami Harjo. Gagasan yang dibicarakan sederhana, tetapi berat. Harus ada orang yang meneruskan pimpinan revolusi kalau Dwi Tunggal itu tertangkap atau terbunuh. Sehari kemudian, pada 1 Oktober 1945, sebuah dokumen ditandatangani. Dalam sejarah Indonesia, ia dikenal sebagai testamen politik, yaitu surat wasiat yang menyerahkan pimpinan revolusi kepada penerus yang ditunjuk. Nama yang disebut Soekarno adalah Tan Malaka. Namun Hatta berkeberatan. Menurut catatan yang tersedia, ia menolak menandatangani kalau penerusnya tunggal dan meminta agar pimpinan diserahkan secara kolektif supaya mewakili arus politik yang berbeda-beda. Maka nama yang akhirnya tercantum bukan 1, melainkan 4. Tan Malaka bersama Sultan Syahrir, Wongsonegoro, dan Sukiman. Belakangan beredar versi lain dari dokumen itu, versi palsu yang menyebut Tan Malaka seorang diri sebagai pewaris. Dan di titik inilah, kita mulai melihat sesuatu yang akan terus berulang sepanjang kisah ini. Nama Tan Malaka jarang hadir sebagai fakta yang tenang. Ia hampir selalu hadir sebagai perkara yang diperebutkan tafsirnya, dan setiap pihak membawa versinya masing-masing. Yang jelas dan tidak terbantahkan hanya ini. Pada bulan-bulan paling genting dalam hidup Republik, orang yang menulis rancangannya 20 tahun sebelumnya sempat ditulis namanya sebagai pewaris kepemimpinan. Kurang dari setahun kemudian, orang yang sama berada di dalam penjara Republik itu. Untuk memahami bagaimana jarak sependek itu bisa terjadi, kita perlu melihat perbedaan strategi yang membelah revolusi. Pada Januari 1946, di Surakarta, Tan Malaka menggerakkan sebuah kongres yang melahirkan Persatuan Perjuangan. Koalisi itu menghimpun sekitar 140 kelompok, partai, laskar, serikat buruh, organisasi pemuda, dan menyodorkan sebuah platform yang dikenal sebagai program minimum. Isinya tegas, kemerdekaan 100%, tanpa perundingan yang menyisakan kompromi, disertai nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Di seberangnya berdiri Perdana Menteri Sultan Syahrir dengan garis yang berlawanan, berunding dengan Belanda, karena republik yang belum punya tentara mapan dan belum diakui satu negara pun dianggap tidak mungkin memenangkan perang total. Jalan itulah yang setahun kemudian melahirkan Perjanjian Linggarjati, dengan segala kepahitan yang menyertainya. Pengakuan Belanda yang hanya mencakup sebagian wilayah ditukar dengan waktu untuk bernapas. Ini bukan pertengkaran pribadi. Ini dua jawaban berbeda atas satu pertanyaan yang sama-sama masuk akal, yaitu bagaimana sebuah negara yang baru lahir bertahan hidup. Yang satu berpendapat bahwa berunding dari posisi lemah berarti kalah pelan-pelan.
Yang lain berpendapat bahwa berperang tanpa senjata dan tanpa pengakuan berarti kalah cepat. Namun pada Februari 1946, tekanan Persatuan Perjuangan cukup besar untuk memaksa Syahrir mundur sementara dari kursi Perdana Menteri. Dan disinilah Republik Muda itu menghadapi ujian pertamanya terhadap dirinya sendiri. Sebab oposisi yang berhasil menjatuhkan kabinet di negara manapun adalah oposisi yang berbahaya. Apalagi di negara yang sedang berperang dan belum punya aturan main untuk pergantian kekuasaan. Peristiwa 3 Juli 1946 menjadi titik baliknya. Dalam rangkaian kejadian yang sampai hari ini masih diperdebatkan para sejarawan, sebagian menyebutnya percobaan kudeta, sebagian menyebutnya tuduhan yang dibesar-besarkan untuk menyingkirkan oposisi. Tan Malaka ditangkap bersama sejumlah tokoh Persatuan Perjuangan. Ia kemudian ditahan sekitar 2,5 tahun. Dari 1946 sampai 1948, tanpa pernah diadili. Perlu berhenti sejenak di kalimat itu. Bukan divonis lalu dipenjara, melainkan dipenjara tanpa vonis oleh negara yang baru saja menyatakan diri berdiri di atas hukum terhadap orang yang menuliskan rancangan negara itu. Republik yang sedang bertempur melawan penjajahan atas nama kedaulatan rakyat, pada saat yang sama menahan salah satu perancangnya tanpa proses peradilan apapun. Kelak ia menuliskan pengalaman keluar masuk sel itu dalam sebuah memoir berjudul Dari Penjara ke Penjara. Judul yang kalau ditimbang ulang hari ini, terasa seperti ringkasan seluruh hidupnya. Sebagian besar tahun-tahun produktifnya memang dihabiskan di 2 tempat saja, dalam pelarian atau dalam tahanan. Dan yang menahan bukan hanya kolonial Belanda. Ia baru dibebaskan pada September 1948 di tengah kekacauan yang mengikuti peristiwa Madiun. Sisa hidupnya tinggal 5 bulan. Setelah bebas, ia bergerak ke Jawa Timur dan kembali menyerukan perlawanan bersenjata terhadap agresi Belanda, dalam posisi yang semakin terjepit di antara Belanda di satu sisi dan struktur militer Republik yang menaruh curiga di sisi lain. Republik saat itu sendiri sedang terbelah, ibu kotanya jatuh, presidennya ditawan, dan komando di lapangan berjalan sendiri-sendiri. Pada 19 Februari 1949, ia ditangkap di desa Brimbing. 2 hari kemudian, pada 21 Februari 1949, di kaki Gunung Wilis, di Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, ia dieksekusi oleh regu tembak. Penembaknya seorang perwira muda, Letnan II Sukotjo dari Brigade Sikatan, yang menjalankan perintah dari atasannya. Usianya 51 tahun. Tidak ada laporan resmi yang dibuat, tidak ada pengumuman, tidak ada berkas, tidak ada penjelasan kepada siapapun. Jasadnya dikuburkan di hutan, dan selama puluhan tahun sesudahnya, tidak ada satupun dokumen negara yang menyatakan di mana atau bagaimana ia meninggal. Disinilah penghapusan itu sebenarnya dimulai. Bukan bertahun-tahun kemudian di ruang kelas, melainkan pada hari itu juga, di sebuah lereng gunung, dalam bentuk yang paling sederhana, ketiadaan catatan. Empat 14 tahun kemudian, Republik yang sama mengambil sikap yang berlawanan. Pada 28 Maret 1963, melalui keputusan Presiden nomor 53 yang ditandatangani Soekarno, Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Secara hukum, perkaranya selesai. Negara mengakui jasanya, mencantumkan namanya dalam daftar resmi, dan menutup persoalan itu dengan sebuah dokumen yang sah. Sebagian pengamat membaca keputusan itu dalam kerangka politik masanya. Periode ketika Soekarno sedang merapatkan kembali barisan kekuatan nasionalis dan kiri, dan silsilah perjuangan yang panjang menjadi modal politik yang berharga. Terlepas dari motifnya, hasil hukumnya sama. Sejak hari itu, Tan Malaka adalah pahlawan nasional Republik Indonesia. Namun keputusan presiden bukan ingatan, dan disinilah kita sampai pada inti persoalannya. Sepanjang pembahasan ini, mekanisme yang kita bicarakan akan kita sebut sebagai gelar yang tidak pernah sampai. Maksudnya begini,
Negara tidak selalu perlu mencabut pengakuan untuk menghilangkan seseorang. Ia cukup membiarkan pengakuan itu berhenti di atas kertas. Sah, terdaftar, tak pernah dibatalkan, tetapi tidak pernah diteruskan ke buku pelajaran, tidak pernah masuk ke upacara, tidak pernah disebut di ruang kelas. Gelarnya tetap ada. Ia hanya tidak pernah tiba di tempat ingatan kolektif dibentuk. 2 tahun setelah keputusan itu, keadaan politik berbalik total. Dan setelah 1965, nama Tan Malaka dilekati label komunis. Label yang bekerja jauh lebih efektif daripada larangan manapun. Perlu ditegaskan bahwa hubungan Tan Malaka dengan gerakan komunis jauh lebih rumit daripada yang bisa ditampung satu kata. Ia memang pernah memimpin Partai Komunis Indonesia pada awal 1920-an dan menjadi wakil Komintern untuk Asia Tenggara. Tetapi ia juga menentang pemberontakan 1926 yang dijalankan PKI karena menilainya belum matang, berselisih dengan garis resmi Moskwa, dan pada 1948 justru berada di pihak yang berhadapan dengan kelompok kiri di Madiun. Sebagian sejarawan menempatkannya lebih dekat pada nasionalisme radikal ketimbang komunisme ortodoks, dan sebagian lagi menganggap kategori-kategori itu memang tidak pernah pas untuk dirinya. Namun, label tidak bekerja dengan cara membaca. Label bekerja dengan cara menutup. Begitu satu kata itu menempel, seluruh riwayat di belakangnya berhenti diperiksa. Dan bagi aparat pendidikan manapun, nama yang berlabel demikian adalah nama yang paling aman untuk tidak dibicarakan sama sekali. Disinilah penghapusan mencapai bentuknya yang paling efisien. Tidak ada keputusan presiden yang mencabut keputusan presiden nomor 53. Tidak ada dekret yang melarang menyebut namanya. Yang terjadi jauh lebih sunyi. Penyusun kurikulum tidak memasukkannya. Penerbit buku tidak membahasnya. Guru tidak mengajarkannya. Dan generasi demi generasi tumbuh tanpa pernah tahu bahwa nama itu ada. Perhatikan bahwa tidak satu pun dari langkah-langkah itu memerlukan perintah. Yang diperlukan hanya kehati-hatian. Dan kehati-hatian menyebar sendiri tanpa perlu diinstruksikan. Karena tidak ada penyusun buku pelajaran yang ingin mengambil risiko atas nama yang berlabel berbahaya. Penghapusan yang paling berhasil memang bukan yang diumumkan. Yang diumumkan justru mengundang pertanyaan, dan pertanyaan meninggalkan jejak. Sedangkan kelalaian yang dirawat tidak meninggalkan apa-apa untuk dipertanyakan. Sebab tidak ada satupun dokumen yang bisa ditunjuk sebagai bukti bahwa penghapusan pernah terjadi. Yang tersisa hanya ketiadaan. Dan ketiadaan tidak bisa digugat, karena secara resmi ia bukan tindakan siapa-siapa. Ada satu hal lain yang membuat mekanisme ini bekerja begitu rapi, dan ia jarang disadari karena terlalu sehari-hari. Buku pelajaran sejarah bukan katalog peristiwa, melainkan cerita yang dipilih. Tidak ada kurikulum di negara manapun yang sanggup memuat semua yang pernah terjadi. Setiap buku sejarah, dimanapun, adalah hasil penyaringan, dan penyaringan selalu punya kriteria. Yang menentukan bukan hanya seberapa penting suatu peristiwa, melainkan juga seberapa mudah peristiwa itu dirangkai menjadi cerita yang utuh tentang bangsa yang sedang membaca. Dan disinilah Tan Malaka menjadi nama yang merepotkan. Ia tidak bisa ditempatkan sebagai pahlawan yang berdiri di samping para pendiri, sebab ia berkonflik dengan mereka. Ia juga tidak bisa ditempatkan sebagai pengkhianat, sebab ia menulis rancangan republiknya lebih dulu dan mati di tangan republik itu sendiri. Ia tidak muat di kolom manapun. Nama yang tidak muat di kolom manapun adalah nama yang paling gampang tidak dimasukkan sama sekali. Bukan karena ada yang membencinya, melainkan karena memasukkannya berarti harus menjelaskan sebuah konflik di dalam tubuh pendiri bangsa. Dan penjelasan semacam itu merepotkan buku pelajaran yang tugasnya menumbuhkan rasa satu. Pada titik ini kita perlu berhati-hati, sebab menceritakan kisah ini hanya dari satu sisi akan membuat kita salah paham terhadap keadaan yang sebenarnya jauh lebih rumit. Bagi mereka yang membela keputusan-keputusan pada masa itu, argumennya bertumpu pada situasi yang nyata. Republik pada 1946 sampai 1949 bukan negara yang mapan, melainkan negara yang setiap hari bisa lenyap. Belanda kembali dengan kekuatan penuh, dunia internasional belum mengakui, dan di dalam negeri terdapat laskar-laskar bersenjata yang tidak seluruhnya tunduk pada satu komando.
Dalam keadaan seperti itu, kelompok yang menolak perundingan dan menuntut perang total bukan sekedar berbeda pendapat, ia berpotensi memecah satu-satunya kekuatan yang tersisa. Sebagian sejarawan juga mencatat bahwa Tan Malaka sendiri bukan figur yang mudah diajak berkompromi. Ia berpolitik dengan keyakinan yang keras, membangun koalisi yang menekan pemerintah dari luar, dan tidak segan menjatuhkan kabinet yang sedang berunding di tengah perang. Bagi pemerintah yang sedang berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang bisa diajak bicara, tekanan semacam itu tidak dibaca sebagai kritik, melainkan sebagai ancaman terhadap kelangsungan negara. Namun kerangka pembelaan itu menyimpan persoalannya sendiri, dan bukan hanya persoalan moral. Penahanan 2,5 tahun tanpa pengadilan tidak pernah diuji di ruang sidang manapun, sehingga tuduhan terhadapnya tidak pernah dibuktikan maupun dipatahkan. Dan sesuatu yang tidak pernah dibuktikan tidak bisa dipakai untuk membenarkan apapun. Eksekusi tanpa laporan resmi menghilangkan kemungkinan pemeriksaan di kemudian hari, dan penghapusan dari kurikulum yang berlangsung puluhan tahun setelah revolusi berakhir sulit dijelaskan dengan alasan darurat perang, sebab pada saat itu daruratnya sudah lama lewat. Dengan kata lain, keadaan genting bisa menjelaskan keputusan tahun 1946, mungkin juga 1949. Ia tidak menjelaskan tahun 1970-an, 1980-an, dan 1990-an. Ada lapisan terakhir dalam kisah ini yang membuatnya terasa hampir seperti ironi yang dirancang. Orang yang paling gigih menyusun kembali potongan-potongan riwayat Tan Malaka bukanlah lembaga negara Indonesia, melainkan seorang sejarawan Belanda bernama Harry A. Poyse. Ia menghabiskan sebagian besar karirnya untuk satu subjek ini, menelusuri arsip di berbagai negara, menerbitkan kembali tulisan-tulisan Tan Malaka, dan mewawancarai orang-orang yang masih hidup, termasuk mereka yang berada di dekat Tan Malaka pada hari-hari terakhirnya, dalam rentang waktu yang membentang dari 1986 sampai 2005. Hasil penelitiannya kemudian terbit dalam karya besar berjudul Verguisd and Vergeten, yang kalau diterjemahkan berarti dihujat dan dilupakan. Ada yang layak direnungkan dari kenyataan itu. Bukan kebetulan bahwa yang paling leluasa menyusun kembali riwayat ini justru orang dari luar. Sebagian arsip terpenting tentang pergerakan Indonesia awal abad ke-20 memang tersimpan di Belanda. Laporan polisi kolonial, berkas intelijen, surat-surat sitaan. Karena pihak yang paling rajin mencatat gerak-gerik Tan Malaka pada masa itu adalah aparat yang memburunya. Ironi kecil yang pahit, jejak paling lengkap tentang seorang perancang republik justru dirawat oleh negara yang ia lawan. Namun ada alasan kedua yang lebih tidak nyaman. Seorang peneliti asing bisa mengurus subjek ini tanpa menanggung risiko politik apapun. Ia tidak perlu mengukur apakah namanya sendiri akan ikut berlabel, tidak perlu memikirkan izin, dan tidak perlu menimbang bagaimana kesimpulannya akan dibaca oleh aparat di negerinya. Kehati-hatian yang membuat penyusun kurikulum melewati nama itu selama puluhan tahun tidak berlaku baginya. Dari kesaksian-kesaksian yang ia kumpulkan itulah, lokasi kematian Tan Malaka akhirnya bisa ditunjukkan di peta, Selopanggung, di kaki Gunung Wilis. Penggalian kemudian dilakukan di lokasi tersebut, dan sampel dari makam itu dicocokkan dengan DNA keluarga Tan Malaka yang masih tinggal di Suliki. Hasilnya menunjukkan perbedaan, sehingga identifikasi tidak pernah benar-benar konklusif. Jadi setelah semuanya, setelah kesaksian dikumpulkan puluhan tahun, setelah lokasi ditemukan, setelah tanah digali, pertanyaan paling dasar tentang orang ini masih menggantung. Kita tidak sepenuhnya yakin di mana jasadnya berada. Ketiadaan laporan pada 1949 ternyata bukan sekedar kelalaian administratif pada hari itu. Ia adalah keputusan yang efeknya masih bekerja 70 tahun kemudian, menutup pintu bagi setiap upaya memastikan yang datang belakangan. Sebuah laporan setebal 1 halaman yang tidak pernah ditulis pada 1949 membuat pertanyaan tentang makam itu tidak terjawab sampai hari ini. Kalau seluruh lapisan tadi ditarik menjadi satu, yang tersisa bukanlah cerita tentang seorang tokoh yang diperlakukan tidak adil. Itu terlalu sempit. Yang tersisa adalah gambaran tentang bagaimana ingatan sebuah bangsa sebenarnya dibentuk,
bukan oleh apa yang benar-benar terjadi, melainkan oleh apa yang diputuskan untuk diteruskan. Sebuah keputusan presiden bisa memberi gelar pahlawan, dan gelar itu bisa bertahan sah selama 60 tahun tanpa pernah dicabut. Sementara pemiliknya tetap asing bagi hampir semua orang yang gelar itu seharusnya diwariskan kepadanya. Dokumen dan ingatan ternyata berjalan di dua jalur yang berbeda, dan yang menentukan sehari-hari bukanlah dokumennya. Hari ini nama Tan Malaka kembali beredar, di buku, di ruang diskusi, di layar yang mungkin sedang kita tonton sekarang. Sebagian orang menyebutnya rehabilitasi. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dikembalikan oleh perhatian yang datang belakangan. Selama puluhan tahun, Republik ini tumbuh tanpa mengenal salah satu orang yang menuliskannya. Dan cara sebuah bangsa memahami dirinya sendiri ikut terbentuk oleh nama-nama yang kebetulan sempat ia dengar dan oleh nama-nama yang tidak. Buku yang ia tulis pada 1925 itu masih ada. Judulnya masih sama. Isinya masih bisa dibaca siapa saja. Dan republik yang ia bayangkan di dalamnya sudah berdiri selama 8 dekade. Yang tidak pernah sampai hanyalah orang yang menulisnya.